Aduh, chipnya Red Bull coy. Jadi keinget dulu. Halo, kembali lagi di channel saya Francis Regis. Apa kabar nih kalian semua? Baik-baik saja kan? Masih betah di rumah aja? Oke, kembali lagi di channel saya ya. Hari ini kita akan membahas sebuah part variasi yang wajib lah buat buat anak motor atau anak motor, bukan anak motor tapi anak touring yang sering touring kan butuh membawa perlengkapan barang-barang yang banyak, yaitu ini box. Oke, hari ini konten hari ini atau bahasan hari ini adalah box. Ini adalah box yang sekian saya. Oke, yang top box ini pernah saya pinjem, saya pakai buat kontes bulan November kemarin kalau nggak salah di acaranya Anji Tune Up. Yang ya ini box yang saya pakai dan waktu itu menghasilkan ini juara 2. Kalau kalian ngikutin Instagram saya gitu. Sedikit cerita, ini kan pinjem box. Saya pinjem box ini dari teman ayah saya. Karena pas waktu mau turun kontes itu sebenarnya nggak mau pakai top box. Terus ayah saya nawarin karena temannya punya box. Teman ayah saya itu anak motor, dia punya box. Itulah saya dipinjemin lah top box ini. Cerita kan itu gara-gara saya pinjem terus ikut kontes dan puji Tuhannya juara di sana, seneng banget. Nggak tahu kalau nggak ada tambahan part top box ini bisa juara apa enggak, itu kan mendapat pemanis kan top box ini gitu. Terus setelah acara kontes itu selesai, saya bilang ke ayah saya saya bilang ke ayah saya kalau top box ini mau saya bayarin gitu loh, kalau dijual kalau temannya mau jual. Kalau beli box baru ini tuh yang set box 27 liter itu sekitar 2.900.000, dan top box ini yang 33 liter itu sekitar, kalau top boxnya itu sekitar 1.500.000-an gitulah, segitu. Saya dapat harga yang sedikit di bawah itulah pokoknya. Tapi gak ekspektasi saya nggak dapat kayak gini. Kenapa? Saya kira cuman box only aja, ternyata lengkap sih, bracketnya. Terus ada ini tali kargo apa yang disebut ini tali kargonya, dan ini terus satu lagi saya dapat ini extension bagnya, tas buat yang di setboxnya gitu, tas yang buat di setboxnya itu nggak nyangka juga ternyata saya dapatnya tuh selengkap ini gitu, dengan harga yang cukup lah di bawah harga barunya gitu. Ya seneng lah akhirnya dapat box ini, box impian gitulah. Beratnya penasaran juga rasanya, pengen pakai gimana. Ya puji Tuhan lah, kesampaian juga punya badak hitam. Siapa yang kemarin komen di Instagram yang ngedoain bisa dapat badak hitam ini, akhirnya kesampaian juga gitu loh. Terima kasih banget pokoknya yang ngedoain. Box ini saya storynya gimana, saya dapatnya gimana, itu sebenarnya udah beli cukup lama ini, tapi udah beli cukup lama, beberapa bulan yang lalu setelah kontes itu. Terus baru saya ambil beberapa beberapa minggu yang lalu gitu. Ya seperti ini boxnya, ya kalian tahu lah, badak hitam. Tapi ini yang ukurannya tuh yang badak hitam yang basic, jadi basicnya badak hitam. Jadi kalau 27 liter tuh dari yang basicnya dari sana, terus yang 33 liter yang dari sana. Jadi gak request ukuran gitu loh. Cocok apa enggaknya kita coba pasang aja di motor ya. Besok next part ini ya, soalnya ini kan malam, jadi besoknya aja kita
kita pasang ini ke si monster, ya kan. Ini juga project modif nih ya, lumayan buat isi konten. Gimana kalau kita pasang di monster, apakah cocok atau enggak triple box badak hitam ini, dan kita rasain gimana sih rasanya jalan pakai triple box badak hitam ini. Oke, besok sore atau pokoknya besok sore kita pasang ini, terus sekalian nyoret ngabuburit lah, ini udah mulai bulan puasa juga kan. Oke, kita langsung ke besok sorenya aja ya, proses pemasangan dan nyobain badak hitam ini di jalan, impresinya gimana sih. Oke, lanjut ke part selanjutnya. Oke, ini udah di siang harinya, kita mau pasang ke motor. Kelihatan nggak motor tuh, si monster di situ. Oke, saya mau sedikit ngeliatin, kalau belum kalian tahu dalaman box ini tuh seperti apa sih, badak hitam tuh seperti apa, dan lihat bahannya. Sebenarnya saya juga kurang tahu tentang bahan box ini sih. Nah, aluminium kalau nggak salah loh, cuma satu jenis kalau nggak salah. Kalau badak hitam itu cuma satu jenis bahannya. Coba kita buka dulu ya. Agak sulit sih bukanya. Oke, ini bentuk dalamannya. Di sini kosong sih, nggak ada kayak itunya. Dan bentuk pengainya seperti ini, yang nahan boxnya bahannya seperti ini. Dan ketebalannya cukup ya, kalau yang kalau keluaran terbaru badak hitam tuh lebih ringan sekarang, agak lebih ringan sih daripada yang dulu. Katanya kalau yang dulu tuh lebih berat gitu loh boxnya. Ini dalamannya seperti ini, ciri khasnya badak hitam tuh dalamannya kayak gini. Ini nanti buat ke baut ke base plate nya. Sini kita buka yang keduanya ya, hampir sama sih. Oke, dalamannya seperti ini. Sama, dalamannya juga sama seperti ini, tapi cuman bedanya ada ini extension packnya, ada buat tasnya gitu loh. Misalnya badak hitam enduro survival kit dalamannya ada kayak gini. Buat kartu-kartu atau nyimpen barang atau apa gitu sih, cuma seperti ini. Kalau yang kalian belum tahu dalamannya badak hitam itu seperti apa, hanya seperti ini tuh. Seperti inilah badak hitam dalamannya. Sistem pengunciannya juga beda sih, lebih enak ini daripada yang orang aneh panier punya saya kemarin sih. Nanti saya tunjukin cara masangnya gimana. Oke, segitu aja. Terus oke, penjelasan tentang dalaman boxnya seperti itu aja. Nanti kita langsung pasang ke motor ya, ke si monster. Gimana, cocok nggak sih boxnya? Box badak hitam ini buat si monster cocok apa enggak? Langsung kita pasang aja ya. Mungkin saya time lapse aja biar nggak terlalu lama durasinya. Oke, jadi ini udah kepasang ya, tapi ya udah kepasang kiri kanan, agak mentok. Kalau nggak dipepetin takut kelebar dulu soalnya tuh. Sini loh jaraknya sama stang sama spin aja hampir tipis banget loh. Tuh, gitu. Terus ya udah kepasang, sama saya liatin untuk base plate nya tuh seperti ini.
jadi nggak perlu pakai baut lagi, cuma satu baut lagi, buat aja satu baut aja. Jadi base plate ini base plate nya buat ngancing boxnya. Di sini juga buat base plate, ngancing base plate nya, dan di sini juga gitu. Oke, seperti ini penampakannya. Kayak apa sih sebenarnya boxnya tuh? Pas aja. Terus mau coba di jalan tapi lihat mendung coy. Mungkin besok sore aja udah seretnya di jalan udah terpasang, tapi nggak bikin time lapse nya karena memorinya penuh, takut penuh gitu memorinya, jadi udah nggak bikin time lapse nya sih. Oke, kita lanjut ke jalan aja ya, besok mungkin ke jalannya karena mendung banget parah. Oke, lanjut besok aja. Oke, ini hari selanjutnya ya guys, kembali lagi sama saya. Oke, kita hari ini mau nyoba di jalan, boxnya gimana impresinya. Tapi udah tadi jalan ke sini agak serem sih, gara-gara takut aja topboxnya, bracketnya kayak kurang proper aja sih. Besok mungkin harus ganti kucai atau custom bracket aja sih, biar nggak serem. Oke, kita mau lanjut jalan ke arah Kulon Progo sih, mau cari tempat spot foto sambil cerita-cerita, sambil curhat-curhat, ada yang semua saya ceritakan sebenarnya tentang motor ini sebenarnya itu seperti apa. Aduh, jeepnya Red Bull coy, jadi keinget dulu. Yuk, jadi keinget dulu si Red Bull, stiker si Red Bull itu. Oke, sambil mau cerita kan yang di pertama yang pas belok kiri di video pertama tadi saya ceritakan tentang apa, beli box ini tuh sebenarnya udah lama, udah akhir tahun kemarin kan, setelah kontes itu. Terus sejauh 12 km. Sebenarnya juga tahun ini bener-bener mau fokus buat kontes, bener-bener serius buat kontes tahun ini. Sebenarnya lebih proper lagi buat ikut kontes gitu loh. Sebenarnya setelah turun mesin kemarin mau masuk ke bengkel custom, buat ada yang harus di custom di motor ini. Terus setelah bengkel custom, masuk bengkel custom kedua lagi, beda spesialis gitu. Setelah itu mau warping stiker, mau ganti warna stiker sebenarnya, mau pasang gitu. Tapi keadaannya malah jadi seperti ini loh, gara-gara cukup mengganggu banget, cukup bikin saya bubar juga gara-gara ya ini wabah. Ya kalian juga ngalamin mungkin wabah corona ini. Jadi gimana ya, kacau lah, mengacaukan segalanya gitu. Apa yang saya persiapkan jadi kacau. Toh kalau mau di prepare buat event juga buat apa, di prepare buat event itu nggak ada juga event tahun ini. Mungkin apa, event kontes itu tahun ini juga nggak ada gitu loh. Event tahun ini, kontes tahun ini mungkin nggak ada. Ya udah, percuma kan buat masuk ke bengkel modif, terus dimodif lagi, terus ya pasang stiker baru, tapi nggak ada kontes, ya percuma gitu kan. Satu itu, terus ya mengganggu perekonomian juga sih bagi saya. Dari perekonomian yang seperti yang mau normal aja jadi anjlok parah gitu loh perekonomian. Ngaruh banget sih ke saya. Ya
berdoa cepat ini berlalu dan semuanya membaik lagi. Semoga berlalu dan cepat membaik, biar bisa ada kontes lagi, semuanya bisa acara-acara berterselenggarakan lagi kan, kontes-kontes motor. Jadi kalau tetap modif saya tetap lanjutin, percuma gitu loh. Sebenarnya tahun ini bener-bener mau proper buat kontes motor ini, tapi ya udahlah gitu. Sabar dulu, mungkin pasti ada hal baik lah dari apa yang terjadi saat ini gitu loh. Mungkin kalian juga merasakannya juga, dampak ini cukup mengganggu banget, cukup membuat down juga. Ya kita berdoa aja cepet berlalu ya guys. Oke, kita bahas boxnya aja. Impresinya gimana sih? Jujur saya kangen banget pakai box, pakai triple box, dan style motornya seperti ini, pasang tubular, ada visor tingginya. Bener-bener kangen saya. Kangen banget pasang ini. Semua opsi semua partnya dipasang lagi juga. Kangen parah gitu loh dengan stylenya seperti ini. Ya ini mau nostalgia sambil keluar. Bodo amat lah, yang penting nggak ketemu, nggak terlalu banyak orang banyak, dan di tempat-tempat berkumpulan juga. Jogja ini juga udah mulai pelan-pelan rame lagi juga gitu. Mungkin semua orang udah juga capek sih kayaknya gara-gara COVID-19 ini. Mulai agak rame-rame rame banget sih di luar-luar sekarang. Kalau di kota masih agak terlalu sepi sih. Kalau di desa-desa itu juga udah rame sekarang. Impresinya saya, aduh, kayak nostalgia lagi, kangen banget. Akhirnya seperti ini, motornya seperti ini lagi. Meskipun nggak gimana ya, belum posisi tergantengnya, modif tergantengnya gitu loh. Ini masih ya ala kadarnya gini sih. Masih jelek menurut saya. Yang ganteng cuman boxnya. Ya seperti itulah. Tapi enak sih. Nostalgia gitu loh. Mengobati kerinduan saya akan pasang box dan style kayak gini, karena dari kemarin saya lihat postingan teman saya dan di Instagram, di YouTube juga, yang modif-modifnya kayak gini, bikin kangen gitu loh. Aduh, kangen banget gitu. Kangen triple box, kangen pakai visor tinggi, kangen pakai tubular dan S-guard gitu loh. Style kayak gini udah siap touring gitu loh. Oh iya, ngomong-ngomong touring, bener-bener kangen juga sih, pengen jalan-jalan luar kota gitu. Udah pengen jalan-jalan aja. Tapi ya mau gimana lagi, keadaan nggak bisa. Kalau untuk dalam kota atau mungkin cuman ke area-area deket-deket kota nggak apa-apa sih. Kalau benar-benar keluar kota ya nggak deh, benar-benar ratusan kilo gitu, nggak dulu. tetap motornya tetap masih dikendari tenaganya sih. Tapi penyakit dari dulu kalau pakai triple box itu stangnya sering buang-buang gitu, sering kiri kanan ditarik kiri kanan. Ya emang kalau pakai box itu emang berat sih. Ini mungkin kayaknya settingan gearnya terlalu besar, mau saya kecilin lagi. Nggak lari motornya, kurang lari gitu loh. Mungkin pakai ukuran 39 deh, terlalu besar, terlalu awalan berat. Gak apa-apa sih, yang penting leadingnya itu enak gitu. Ini ke arah Kulon Progo, arah Nanggulan kalau nggak salah ya. Udah kayak terlalu sore banget sih, tapi kita lihat aja. Mendung sih karena ini baru jam 3:30 coy. Kita mau cari spot-spot foto buat foto-foto motor, buat diupload di Instagram lah. Udah lama nggak upload foto saya, foto si monster yang bener-bener full gantengnya gitu, full optionnya gitu.
impresi boxnya, malah nggak bahas boxnya ya. Boxnya ya apa, dibandingin beratnya sih hampir sama kalau triple box sama pakai orang aneh kemarin sih. Badak hitam yang keluaran baru itu nggak terlalu berat sih. Kalau yang zaman dulu tuh najubillah ada beratnya, lebih berat. Ini cuman bracketnya aja kurang proper sih. Bisa lah beli kucai atau custom aja sih, tapi lebih proper ke custom. Kita bisa lebih pilih bahannya, ketebalannya berapa loh, lebih kuatnya. Kalau kucai yang baru-baru ini juga sebenarnya kualitasnya juga kurang guys. Kurangnya dari kayak dilihat tuh kayak tebel loh, sebenarnya itu yang tebel itu dempulnya gitu. Jadi bukan besinya yang tebel, kayak percuma, mending custom aja sih. Nggak nyampe, pakai triple box susah coy. Gigi 123 tuh enak, tapi jaraknya terlalu pendek-pendek gitu loh. Dan nafasnya habis di nafasnya nggak habis sih motor ini. Nafasnya masih panjang tapi gearnya udah mentok gitu loh. Nggak enak itu rasanya. Sambil nyoret-nyoret, oh ini udah masuk bulan puasa hari ketiga pak, hari kedua kalau nggak salah, hari ketiga kalau nggak salah ya, maaf. Saya mau ngucapin selamat yang yang menjalankan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya rasanya gimana kalau pakai triple box ya seperti ini sih rasanya. Berat di belakang, tapi sekarang ada diperingan gara-gara udah naik cc nya sih, agak slow dan bolos bawa motornya. Nikmati jalan yang seperti ini, enjoy aja sih. Lama nggak motoran. Kalau saya senangnya motoran di sawah guys. Nggak tahu, sawah itu lebih menenangkan. Sawah dan pegunungan itu lebih menenangkan daripada pantai sih. Tapi kadang-kadang ya suka ke pantai gitu. Oh ya, saya mau ngucapin gini, terima kasih atau gimana ya, lucu aja kejadian gini loh. Sebenarnya saya nggak expect banget buat dapat box ini, tapi dari beberapa dulu yang pernah nge-DM saya gitu loh, ngedoain terus buat bisa triple box badak hitam. Saya mau ngucapin terima kasih yang dulu sering ngedoain dan ngucapin biar kesampaian buat beli badak hitam. Amin banget, kesampaian juga beli box badak hitamnya. Terima kasih banget guys. Doa kalian terwujudkan gitu. Terima kasih banget. Dan support saya terus ya guys buat bikin video di YouTube, buat semangat terus buat bikin video di YouTube. Karena jujur akhir-akhir ini saya kurang semangat buat upload di YouTube gitu loh. Bikin edit video dan bikin video sih ada gitu. Ada beberapa video yang harus saya edit gitu. Tapi ya itu, semangat saya lagi drop. Jadi berikanlah saya semangat terus ya guys buat bikin video, edit video. Wow.
Ini rombongan apa di depan nih? Hackers tak apalah. Oh kita lurus ternyata guys. Ya emang daerah sini sih. Oh anak-anak herek ternyata. Terus sejauh 1 kilometer. Udah sore banget sih juga buat thumbnail aja. Iyalah, mau cari buat thumbnail aja susah amat cuy. Gila gue. Oke, mungkin segitu aja ya videonya. Cuman mau bikin thumbnail aja sih di sini. Terus ya sudah saya jelaskan blog ini filosofinya gimana dan projectnya gimana. Mungkin stop dulu projectnya, nggak tahu, nunggu mood bagus dan nunggu perekonomian membaik. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video dari saya Franciscus Regis. Terima kasih buat yang ngedoain saya bisa akhirnya kesampaian buat beli box ini, dan terima support saya terus guys buat bikin video dan upload video, karena mood saya lagi agak turun nih buat bikin video. Terus support saya guys. Oke, saya Franciscus Regis. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel YouTube saya Franciscus Regis. Saya Franciscus Regis, sampai dulu ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Oke.